Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengerjakan contoh-contoh soal penghitungan warisan. Contoh berikut ini adalah kasus di mana seorang pewaris meninggal dunia dengan harta sebesar 132 juta. Kemudian ahli warisnya terdiri dari istri, saudara perempuan kandung, kemudian paman kandung. Ya. Bagian istri adalah 1/4 karena mayit tidak punya anak ataupun cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ukhtun syakikoh atau saudara perempuan kandung mendapat setengah karena dia seorang diri, tidak ada saudara laki-laki kandung. Kemudian amun syakik, paman kandung ini adalah asobah atau menerima sisa harta warisan. Nah, kita tentukan dulu asal masalah atau paket harta yang akan kita bagikan. Berapa asal masalah dalam contoh ini? Di sini ada bilangan 1/4 dan 1/2. Penyebutnya ada 4 dan 2. Dari dua angka ini, yang lebih besar adalah angka 4. Dan angka 4 ini bisa habis dikurangi atau dibagi angka 2. Maka kita gunakan angka 4 sebagai asal masalah atau paket harta. 1/4 dari 4 adalah 1, setengah dari 4 adalah 2. Berarti 3 bagian. Ada sisa? Ada, yaitu 1. Ini asal masalah, lalu di sini adalah jumlah saham. Ini kan saham atau siham ya, bagian. Zaujah dapat 1 bagian, ukhtun syakikoh 2 bagian, amun syakik mendapatkan asobah, dalam hal ini dapat 1. Ini saham. 4 adalah jumlah sahamnya. Ya. Sekarang kita hitung. 1/4 ini 2/4, 1/4 kalikan harta. Yaitu 132 juta. Nah, 1/4 dari mana Pak? 1 ini dari bagian ini, saham ini 1. 4 dari asal masalah. Ya, ini juga sama, 2 dari ini, bagian atau saham. Kemudian 4 dari asal masalah. Ini 1 dari mana? Dari sini. Dari bagian yang diterima atau saham yang diterima. 4 dari mana? Dari asal masalah. Kita hitung sekarang. Zaujah mendapat bagian 1/4 dari 132 juta. Berapa? 132 dibagi 4 sama dengan 33 juta kali 1. Berarti ketemunya 33 juta. Saudara perempuan kandung mendapat 2/4 dari 132 juta. 132 dibagi 4, 33 juta, kalikan 2, 66. Amun syakik, paman kandung mendapatkan 1/4 dari 132 juta. 132 dibagi 4, 33 kali 1, 33. Maka ketemulah hasil akhir, zaujah atau istri mendapatkan 33 juta, saudara perempuan kandung 66 juta, paman kandung mendapat 33 juta. Contoh selanjutnya, seorang pewaris meninggal, harta warisannya 132 juta. Ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, kemudian anak perempuan, kemudian paman kandung. Nah, di sini kita lihat bagian suami adalah 1/4. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Nah, anak perempuan bagiannya setengah karena dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Amun syakik dia asobah. Ya, asobah atau menerima sisa. Berapa asal masalahnya atau paket harta yang akan kita bagikan? Lihat saja ke sini. Ada penyebut 4 dan 2. Yang lebih besar mana? 4. Apakah 4 habis dibagi 2? Ya. Apakah 4 habis dikurangi 2? Ya. Maka gunakanlah 4. Ini disebut asal masalah. Asal masalah atau paket harta. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk siham atau saham atau bagian. 1/4 dari 4, 1. 1/2 atau setengah dari 4, 2. Kemudian ini berapa? Asobah. Sisanya berapa? Dikurangi dulu. Asal masalah dikurangi bagian yang ada. Dikurangi 1,
dikurangi 2 berarti ada 1. Ini adalah jumlah saham atau jumlah bagian para ahli waris. 4. Kemudian masing-masing mendapatkan berapa? Ini 1/4. Kemudian ini 2/4. Yang ini 1/4. 1 dari mana? Dari saham atau bagian. 4 dari mana? Dari asal masalah. Ini 2 dari mana? Dari saham. 4 dari mana? Asal masalah. Ini 1 dari mana? Dari saham. 4 dari mana? Dari asal masalah. Kita kalikan harta. 132 juta dibagi 4 ketemu 33 juta. Kali 1 ya, tetap 33 juta. Kemudian ini juga 132 juta bagi 4 ketemu 33 juta. Kali 2 berarti 66 juta. 132 juta bagi 4, 33 juta. Kali 1, 33. Bisa kita lihat dalam contoh ini, bintun atau anak perempuan tunggal ini mendapatkan bagian paling besar. Contoh selanjutnya adalah seorang meninggal dunia, harta warisannya 132 juta, lalu ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang ibu, kemudian 2 anak perempuan, ya, kemudian 1 orang saudara kandung. Ya. Ibu berapa bagiannya? 1/6. Kenapa 1/6? Karena mayit punya anak. Ya. 2 anak perempuan, mereka mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena ada 2 orang atau lebih ya, dan tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat 2/3 untuk berdua ini ya. Kemudian akhun syakik atau saudara laki-laki kandung, asoba atau sisa harta. Kita tentukan asal masalahnya. Berapa asal masalah? Kita lihat di sini ada penyebut 6 dan penyebut 3. Ya. 6 dan 3 mana yang lebih besar? 6. Apakah 6 bisa dibagi habis dengan 3? Bisa. Apakah 6 bisa dikurangi habis dengan angka 3? Bisa. Maka 6 lah yang menjadi asal masalah atau paket harta. Lalu kita ubah pecahan-pecahan ini menjadi bagian, menjadi angka utuh gitu ya. 1/6 dari 6, 1. 2/3 dari 6, berarti 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Oke. Sisanya berapa? Ya 6 dikurangi 1, dikurangi 4. Berarti sisanya 1. Ini asal masalah atau paket harta. 6 ini adalah jumlah bagian dari masing-masing ahli waris. Ibu 1 bagian, 2 anak perempuan 4 bagian, kemudian 1 saudara laki-laki mendapat sisanya yaitu 1 bagian. Kemudian bagaimana menghitungnya? Ya, karena di sini ada yang bersekutu nih. Ada 2 anak perempuan bagiannya 2/3. Bagaimana supaya bisa dipecah satu-satu? Nah, bintun ini 1 kelompok kan, maka dihitung kepalanya. Berapa kepalanya? Bintun selalu dihitung 1. Dihitung 1. 1. Bintun satunya sama 1. Per berapa? Per 2. Karena berapa? Jumlah kepalanya kan 1 tambah 1 berarti 2. Ini. Kalikan jatah harta mereka. Dikalikan jatah harta yang mereka peroleh. Berapa bagiannya? Ya ini 4. 4/6. 4 bagiannya ini 6 dari asal masalah. 4/6. 4/6. Kemudian yang umun atau ibu dan akhun syakik di sini menyesuaikan karena untuk memudahkan saja. Di sini kan ada adadur ru'us, jumlah kepala jumlahnya 2. Maka di sini anggap saja 2/2 kan sama dengan 1. Ini juga begitu, 2/2 kali bagiannya. Berapa bagiannya? 1/6, ibu 1/6. Lalu akhun syakik bagiannya berapa? 1 kan, 1 bagian ya, berarti sama dengan ibu kan, 1/6. Gini. Nah, lalu kita hitung, kita kalikan dulu antara 2 pecahan angka ini. Nah, kita hitung 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 6 sama dengan 12. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 6, 12. 1 kali 4, 4, 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2. 2
kali 6, 12. Akhirnya asal masalah yang kita pakai adalah angka 12. Jadi perbandingan dari asal masalah dengan jumlah kepala yang ada di sini. Ini kemudian kita kalikan harta warisan. Hartanya 132. Berapa bagiannya? Ibu berarti mendapatkan 2/12 kali 132 juta. 132 juta dibagi 12 sama dengan 11. 11 kali 2 berarti 22 juta. Kemudian anak perempuan 132 juta bagi 12, 11. 11 kali 4, 44 juta. Yang ini sama juga. Dapatnya 44 juta. Kemudian ini 132 juta dibagi 12, 11 kali 2, 22 juta. Ini kalau kita pakai metode tasghih asal masalah. Anda tidak harus pakai metode ini. Boleh saja tidak pakai tasghih asal masalah yang begini-begini ini. Bisa. Bagaimana caranya? Ini bagiannya kan tetap, ahli warisnya tetap, besar bagiannya tetap kan. Asal masalah 6, berarti bagian ibu 1, di sini 4, di sini 1. Jumlah saham tetap 6. 1/6 kalikan langsung harta ini, harta warisan. Kemudian 4/6 kalikan harta warisan. 1/6 kalikan harta warisan. 132 juta bagi 6, 22 juta. 22 juta kali 1, 22 juta. Kemudian 22 kali 4, 88 juta. Ini 22 kali 1, 22 juta. Sudah, harta ini berikan ke ibu, ini berikan ke saudara laki-laki kandung. Anak perempuan bagaimana? Ya sudah, kan dia ada 2 orang. 88 juta dibagi aja berdua. Ketemunya 44 juta. Maka masing-masing dari Bintun ini mendapatkan 44 juta. Sama kok dengan metode tasghih asal masalah tadi, bagiannya akan sama. Ibu dapat 22, 2 anak perempuan dapat 88, masing-masing dapat 44, dan saudara laki-laki dapat 22 juta. Sama. Hanya saja kalau tadi ada tasghih asal masalah, yaitu menggenapkan gitu ya, menggenapkan asal masalah supaya lebih gampang dibagi. Kalau ini tidak ada tasghih, langsung dibagi begini saja, lalu yang 2 Bintun dihitung lagi, ini dibagi lagi kan hartanya. Tapi hasilnya nanti sama. Contoh berikutnya, ada seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, saudara laki-laki seibu, dan paman. Ada istri, saudara laki-laki seibu, dan paman. Hartanya 240 juta. Oke. Bagian istri berapa? Karena tidak ada anak, istri itu mendapatkan 1/4. Kalau ada anak, istri mendapat 1/8 kan. Nah, kemudian saudara laki-laki seibu 1/6 karena hanya 1 orang. Amun syakik dia selalu asobah ya, atau sisa. Berapa asal masalahnya? Di sini ada penyebut 4 dan 6. Nah, mana yang lebih besar? 6. Apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak. Maksudnya tidak habis dibagi 4. Dikurangi 4 juga tidak habis. Maka antara 6 dan 4 dicarikan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Berapa? Yaitu 12. Baik, sekarang 1/4 dari 12, 3. 1/6 dari 12, 2. Berarti berapa sisanya? Sisanya berapa? 12 kurangi 3, berarti 9. Kurangi 2, berarti 7. Ini asal masalah atau paket yang akan kita bagikan. Ini adalah jumlah saham, jumlah bagian para ahli waris. Kemudian bagaimana cara membagi harta warisnya? Ya ini, langsung saja bagian ini per asal masalah, 12. Bagian ini 2 per asal masalah, 12. Ini juga sama, 7/12. Kalikan harta, 240 juta.
Maka ketemunya adalah 240 juta dibagi 12 berarti kan 20 juta. 20 juta kali 3, 60 juta. Saudara seibu, 240 juta bagi 12 berarti 20 juta kalikan 2, 40 juta. Paman kandung, 240 juta dibagi 12, 20 juta kalikan 7, 140 juta. Nah, dalam kasus ini am syakik sebagai ahli waris asobah mendapatkan bagian terbanyak, 140 juta. Contoh selanjutnya adalah seorang pewaris meninggal dunia, dia meninggalkan harta sebesar 72 juta. Ya. Ahli warisnya terdiri dari istri, lalu 3 saudara laki-laki seibu, dan seorang paman. Istri mendapatkan bagian 1/4 karena tidak ada anak atau cucu mayit. Saudara laki-laki seibu, kalau 1 orang dia mendapatkan 1/6, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, kalau 1 orang dia dapat 1/6. Tapi kalau 2 orang atau lebih maka dapat 1/3. Maka ini 1/3 dibagi untuk orang 3 ini ya. Amun syakik paman kandung mendapatkan bagian sisa atau asobah. Berapa dapatnya berapa ini bagiannya? Kita tentukan dulu asal masalah atau jumlah paketnya. Di sini ada penyebut 4 dan 3. 4 lebih besar dari 3. 4 tidak bisa dibagi habis oleh 3. 4 juga tidak bisa dikurangi habis oleh 3. Maka cari KPK dari 4 dan 3, yaitu angka 12. 12 inilah disebut asal masalah atau jumlah paket harta yang akan kita bagikan. Ada 12. Kita ubah ke dalam bentuk bagian, angka utuh. 1/4 dari 12, 3. 1/3 dari 12, 4. Berarti 4 itu untuk ini ya. Sisanya berapa? 12 kurangi 3, 9. 9 kurangi 4, 5. Berarti 5 ini nanti diberikan pada paman. Jumlahnya sama, jumlah saham 12 ya. Nah, kemudian karena di sini ada ahli waris 1 kelompok yang lebih dari 1 orang, ini kan 1 kelompok ya. Dan bagiannya ini adalah bagian bersama, 1/3 ini adalah bagian bersama. Maka kita hitung kepalanya dulu. Berapa? Akhun liumnya ada 3, 1, 2, 3. Oke, bagian masing-masingnya adalah 1. Berarti ini bagian masing-masing kan 1/3. 3 itu maksudnya jumlah kepalanya akhun lium ini loh, kan ada 3. 3 orang akhun lium. Mereka masing-masing dapat 1. 1/3. Dikalikan berapa? Dikalikan besar bagian yang mereka dapat, yaitu 4. Bagian mereka bertiga ini kan 4. 4/12, asal masalah 12. 4/12. 4. Nah, kemudian zaujah menyesuaikan agar gampang hitungnya, hitung kepalanya disamakan dengan ini ya. 3/3 kalikan besar bagiannya. Berapa bagiannya? 3. 3/12. 3 bagian dari 12 total ini asal masalah. Yang ini juga begitu. 3/3 kalikan bagiannya 5/12. 5/12. Berapa ketemunya? 3 kali 3, 9. 3 kali 12, 36. 4 kali 1, 4. 3 kali 12, 36. Ini sama 4/36. Ini juga sama 4/36. Lalu yang ini 3 kali 5, 15. 15, 3 kali 12, 36. Maka kemudian asal masalah yang semula 12 kita ganti menjadi angka 36. Asal masalah 36. Ya. Nah, kemudian angka pecahan inilah yang kita kalikan harta. Hartanya berapa? 72. 72. Kita hitung. Istri mendapatkan 9/36 kali 72 juta. 72 juta dibagi 36. Berarti 2. 2 kali 9, 18
Maka dia dapat 18 juta. Yang ini 7 bagi 36 adalah 2. 2 dikalikan 4, 8. Ini juga sama, 8, ini 8. Yang terakhir ini 72 juta dibagi 36. Berarti ketemunya kan 2 juta. 2 juta kali 15, 30 juta. Nah, itu tadi kalau hitungan kita menggunakan tasheh masalah. Kalau tanpa tasheh masalah, ini langsung kalikan harta juga bisa. Berarti ini 3/12. Bagian dibagi kepada asal masalah. 3/12, 4/12, 5/12 kalikan harta. 72 dibagi 12 sama dengan 6. 6 kali 3, 18. Kemudian 72 dibagi 12 sama dengan 6. 6 kali 4, 24 juta. Kemudian ini 72 juta dibagi 12, ketemunya 6 juta. 6 juta kali 5, 30 juta. Gini. Sudah, ini punyanya istri, berikan. Punya paman, berikan. 24 juta yang milik akun Lium, ya sudah 24 juta lah, biar dibagi sendiri, bagi 3. Masing-masing dapat 8 juta. Nah, metode begini bisa tanpa tasheh asal masalah. Boleh. Terserah mau pakai yang mana, yang penting paham gitu ya. Contoh berikutnya adalah ada seseorang meninggal dunia, ya. Harta warisannya adalah 240 juta. Ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, kemudian ibu, kemudian 1 anak laki-laki, ya. Kemudian 3 anak perempuan. Berapa bagian istri? 1/8. Karena ada anak. Berapa bagian ibu? 1/6. Kemudian anak bagaimana? Semuanya asobah. Ya. Asal masalah berapa? Ada penyebut 6, 8 dan 6. 8 tidak bisa dibagi habis oleh angka 6, tidak bisa dikurangi habis oleh angka 6. Maka 8 dan 6 kita carikan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu angka 24. Kemudian kita ubah dalam bentuk bagian. 1/8 dari 24 berapa? 3. 1/6 dari 24? 4. Sisanya berapa? Asobah kan sisa. Berapa sisanya? 24 kurangi 3, 21. 21 kurangi 4 berarti 17. 17 inilah bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Ini asal masalah 24. Kemudian di sini ada jumlah saham, ya, 24 juga. Nah, tetapi di sini tidak bisa langsung dibagi karena ada ahli waris yang bersekutu. 17 bagian ini bukan milik satu orang tapi milik beberapa orang. Jadi bagaimana? Kita cari jumlah kepala atau adadul ru'us. Adadul ru'us. Di sini ada ibnun, bintun, bintun, bintun. Ingat, ibnun dihitung 2, bintun dihitung 1. Karena bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Berarti kita hitung bagiannya ibnun adalah 2. Anak perempuan 1, ini 1, ini 1. Jumlah kepala mereka berarti berapa? 5. Gampangnya seolah-olah mayit itu punya 5 orang anak. Walaupun sebenarnya anaknya 4, tapi yang 1 laki-laki, yang 3 perempuan. Maka seolah-olah adalah punya 5 anak. Berarti bagiannya ibnun 2/5. 5 dari mana? Jumlah kepala. Kepala ini, ibnun dan bintun. Bintun 1/5, ini 1/5, ini juga 1/5 bagiannya. Dikalikan dulu. Dikalikan bagian mereka. Berapa bagian mereka ini? 17 ini kan. Bagiannya anak-anak ini kan 17. 17 per asal masalah 24. 17/24. Ini sama 17/24. 17/24. 17/24. Oke.
Kemudian zaujah dan umun menyesuaikan agar bisa dibagi dengan gampang, maka anggaplah zaujah dan umun ini kan masing-masing hanya satu kepala. Maka kita gunakan saja 5/5, ini juga 5/5, kalikan bagiannya. Bagiannya zaujah ini berapa? 3/24. Ya. 3/24. Ini umun bagiannya 4/24. Asal masalah kan? 4/24. Kita kalikan dulu. 5 kali 3, 15. Ya. Kemudian 5 kali 24, 120. 5 kali 4, 20. 5 kali 24, 120. 2 kali 17, 34. 5 kali 24, 120. 1 kali 17, ya 17. 5 kali 24, 120. 1 kali 17, 17. 5 kali 24, 120. Ini juga sama, 1 kali 17, 17. 5 kali 24, 120. Maka kemudian asal masalah yang dipakai, asal masalah akhir adalah angka 120, bukan 24, tapi 120 supaya semua ahli waris di sini langsung bisa dihitung berapa bagiannya. Maka 15 kali 120 ini langsung saja kalikan harta 240. Berapa ketemunya? 240 juta dibagi 120, berarti kita ketemunya 2 juta. 2 juta kali 15, 30 juta. Sekarang ini 240 juta dibagi 120, 2 juta. 2 juta kali 20, 40 juta. Kemudian 240 juta bagi 120, 2 juta. Kali 34, berarti 68 juta. Kemudian yang ini 240 bagi 120, 2 juta. 2 juta kali 17, 34 juta. Ini semua sama anak perempuan, ya. Seperti ini pembagiannya. Harta warisan 240 juta, ahli warisnya adalah istri, ibu, 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, ketemunya ini. Istri 30 juta, ibu 40 juta, anak laki-laki 68 juta, anak perempuan 34 juta, masing-masing 34 juta. Seperti ini. Ini kalau kita menggunakan metode tasheh asal masalah. Jadi merubah asal masalah. Asal masalah 24 ditasheh menjadi 120 supaya langsung bisa dibagi pada ahli waris yang ada. Tapi Anda boleh tidak menggunakan metode ini. Boleh tanpa tasheh asal masalah. Caranya begini. Nah, ini kan tadi sudah dihitung ya. Bagiannya kan tidak berubah. 1/8, 1/6. Di sini asal masalah 24. Bagiannya 3, 4, 17. Oke, langsung saja ini 3/24. 3 bagian, 24 asal masalah. Ini juga 4/24. Ini 17/24. Kalikan harta 240 juta. Kalikan 240 juta. 240 dibagi 24 berarti 10 juta. 10 juta kali 3, 30 juta. 240 juta dibagi 24 sama dengan 10 juta kali 4, 40 juta. 240 juta dibagi 24 sama dengan 10 juta. 10 juta kali 17 berarti 170 juta. Lalu 170 juta dibagi untuk Ibnun dan Bintun 3 ini. Bintun ada 3 berarti tetap 3. Ibnun ada 1, dihitung 2. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. 170 juta ini langsung dibagi 5. Berapa ketemunya? 34 juta. Masing-masing 34. Anak laki-laki dapat 2 bagian. Berarti ini akhirnya mendapat 68 juta. Anak perempuan tetap 1 bagian ya, berarti ini 34. Masing-masing dapat 34 juta. Hasilnya sama dengan metode tadi yang tasheh asal masalah. Kalau ini yang tanpa tasheh masalah. Terserah Anda pakai yang mana, yang penting bisa ngitung. Demikian contoh-contohnya. Jika kurang paham bisa diulang lagi. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.